Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Yuda Sabila. Saya dari Teknik Elektro Unjani angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang telekomunikasi radio untuk memenuhi mata kuliah Sistem Telekomunikasi atau pengganti UAS. Pengertian telekomunikasi radio merupakan suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa suatu pesan sampai ke tempat tujuannya. Keuntungannya bisa menjangkau daerah yang cukup luas dan tidak diperlukan pemasangan kabel yang rumit. Adapun kerugiannya bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi, dan untuk mencegah suatu interferensi maka dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah. Pengertian modulasi merupakan teknik-teknik yang dipakai untuk memasukkan informasi dalam suatu gelombang pembawa, biasanya berupa gelombang sinus. Alat yang digunakan untuk modulasi disebut modulator. Alat yang melakukan demodulasi disebut demodulator, sedangkan alat yang bisa melakukan keduanya adalah modem. Bisa dilakukan secara digital maupun analog, bahkan bisa dengan penggabungan keduanya. Karakteristik dari gelombang yang dimodulasi biasanya amplitude, frekuensi, dan fase. Jenis-jenis modulasi. 1. Modulasi analog, diantaranya amplitude modulation, frekuensi modulation, fase modulation. 2. Modulasi digital, diantaranya amplitude shift keying, frekuensi shift keying, fase shift keying. 3. Modulasi gabungan atau hybrid, pulse code modulation, pulse width modulation, pulse amplitude modulation, pulse position modulation, pulse density modulation. Pengertian modulasi amplitude atau AM adalah salah satu bentuk modulasi di mana amplitude sinyal pembawa divariasikan secara proporsional berdasarkan sinyal pemodulasi atau sinyal informasi. Frekuensi sinyal pembawa tetap konstan. AM adalah metode pertama kali yang digunakan untuk menyiarkan radio komersil. Kelemahannya dapat terganggu oleh gangguan atmosfer, dan bandwidth yang sempit juga membatasi kualitas suara yang dapat dipancarkan. Pengertian frekuensi modulation, suatu bentuk modulasi di mana frekuensi sinyal pembawa divariasikan secara proporsional berdasarkan amplitude sinyal input. Amplitude sinyal pembawa tetap konstan. Modulasi frekuensi memerlukan bandwidth yang lebih lebar daripada amplitude modulasi. FM lebih tahan terhadap gangguan sehingga dipilih untuk sebagai modulasi standar untuk frekuensi tinggi. Keuntungannya, noise yang lebih kecil berarti kualitas lebih baik dan daya yang dibutuhkan lebih kecil. Pengertian fase modulation merupakan modulasi yang mempresentasikan informasi sebagai variasi fase dari sinyal pembawa. Hampir mirip dengan FM, frekuensi pembawa juga bervariasi karena variasi fase dan tidak merubah amplitude pembawa. PM jarang digunakan karena memerlukan perangkat keras penerima yang lebih kompleks, dapat menimbulkan ambigu dalam menentukan apakah sinyal mempunyai fase 0 derajat atau 180 derajat. Selanjutnya, propagasi gelombang radio. Gelombang dapat merambat melalui berbagai medium antara lain padat, cair, udara. Propagasi gelombang radio dibedakan menjadi 1. Propagasi gelombang tanah yang mencakup gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, dan gelombang permukaan tanah. Lanjutnya, propagasi ionosfer memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang. Lapisan ini terletak pada ketinggian 50 sampai 500 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari.
Perbedaan derajat ionisasi pada lapisan ini menghasilkan pembagian ionosfer ke dalam beberapa lapisan. Dalam propagasi tanah maupun ionosfer terdapat rugi-rugi yang menyebabkan tidak sempurnanya gelombang yang diterima oleh antena penerima. Rugi-rugi tersebut disebabkan oleh satu, adanya fading atau sinyal di penerima melemah atau menguat disebabkan oleh satu, ground wave dan sky wave sampai di antena penerima tetapi berlawanan fase sehingga saling melemahkan. Yang kedua, dua sky wave yang dipantulkan dari daerah ionosfer diterima di antena penerima dengan fase yang tidak sama. Yang ketiga, direct wave dan ground wave sampai pada penerima yang fase berbeda dengan fase yang berbeda. Dan yang kedua, selanjutnya ada interferensi dengan gelombang lain dan hilangnya daya saat transmisi. Sekian presentasi dari saya. Maafkan bisa bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.